Artinya Bro mengatakan bahwa KPK juga kotor. Kotor lah. Ya, udah banyak yang kotor di dalam. Tapi faktanya kita lihatlah KPK sejak lahir sampai saat ini ya begitu-begitu aja. Ya. Hentikan dulu dia. Kalau dia mau berhubungan dengan hukum, pecat dulu dia. Terkait dengan SK yang disampaikan dalam konferensi pers oleh pimpinan KPK. Saya hanya mengingatkan tentang pentingnya institusi yang dilahirkan dengan semangat besar dan semangat untuk perang terhadap korupsi. Nah, itu punya Novel Baswedan lagi galau. Dia lagi galau karena dia tidak lulus ujian TWK, tes wawasan kebangsaan syarat. Bahwa pimpinan KPK membuat sikap melakukan pemberhentian terhadap 56 pegawai KPK. Saya kira ini suatu hal yang luar biasa ya. Tes psikologi itu kan memang ekstrim karena dia kan mencari reaksi kejiwaan kita terhadap satu pressure, satu pertanyaan, satu ofensif. Yang menyatakan tidak boleh taat, tapi diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan. Nah, filsafat seperti ini sebetulnya saya khawatir kita tidak terlalu mengerti karena sudah agak lama kepala kita ini diracuni oleh kesalahpahaman yang terus-menerus dianggap benar. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini sebenarnya dibutuhkan dan pada saat dibuat itu sebenarnya benar, tapi begitu jalan ada yang aneh gitu. Ya, aneh karena power yang besar dia tidak pakai untuk mengatur transisi. Perbuatan melawan hukum, perbuatan manipulasi, perbuatan ilegal. Novel ini seperti biasa dia selalu memakai peran-peran bahwa dia terzolimi, tersakiti, padahal dialah penjahatnya. Yang dilakukan dengan maksud untuk menyingkirkan pegawai KPK tertentu. Intinya jelas. Rekomendasinya telah disampaikan kepada Bapak Presiden. Saya nih sebenarnya bomnya itu banyak saya bawa ini, ya kan? Karena kalau ada yang macam-macam bomnya saya buka, gitu. Ya kan? Yang orang nggak berani ngomong, saya berani ngomong dari dulu, ya kan? Tidak ada kepentingan KPK, apalagi kepentingan pribadi maupun kelompok, dan tidak ada niat KPK untuk mengusir insan KPK dan lembaga KPK. Gak boleh ada lembaga atas nama ingin memberantas korupsi menjadi pahlawan publik, lalu kemudian dia boleh melanggar hukum. DPR. Yang terhormat apa kalau dirusak setiap hari? Kita seharusnya yang ditugaskan itu namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, KPK nggak suka pakai ini badan, bahkan dihancurin. Karena badan ini juga melakukan pemeriksaan kepada BPK dan kepada KPK. Banyak masalahnya di KPK itu. Yang saya katakan kepada teman-teman KPK, tidak ada yang beda dan berubah dengan apa yang saya katakan sejak dulu, sejak tahun 2006. Saya hanya Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mendukung pemecatan 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak memenuhi syarat asesmen tes TWK pada 30 September 2021. Lansir dari Indonesia Kini News, menurut Fahri, pemecatan tersebut adalah ujung dari perjalanan panjang untuk melakukan konsolidasi kelembagaan. Hal tersebut disampaikan Fahri melalui akun Twitter pribadinya @FahriHamzah pada Rabu 15 September 2021. Kata Fahri, ini adalah ujung dari perjalanan panjang untuk melakukan konsolidasi kelembagaan. Fahri pun menyebut aksi pemecatan kepada 57 pegawai KPK itu bukan lagi sebagai pelemahan dalam pemberantasan korupsi. Ia menyampaikan agar publik tidak perlu meragukan kinerja KPK meski beberapa pegawainya tak lagi bekerja di sana. Kata Fahri, jangan percaya bahwa ini pelemahan atau niat jahat menghambat pemberantasan korupsi. Tidak. Dan di sini Fahri Hamzah juga menyampaikan bahwa terkait soal-soal yang diajukan dalam tes tersebut, salah satunya yaitu soal yang mengharuskan pegawai KPK untuk memilih antara Pancasila dan Kitab Suci. Fahri berpendapat soal-soal yang diajukan dalam tes TWK merupakan serangkaian tes untuk melihat reaksi kejiwaan seseorang yang akan diangkat menjadi penegak hukum. Kata Fahri, tes-tes seperti itu kan tes reaksi kejiwaan. Harusnya orang dites itu kalau dia mau jadi penegak hukum, dia harus dingin, tidak boleh mudah terprovokasi, tidak boleh goncang oleh tekanan.
belum dipahami sepenuhnya oleh kita semuanya, tetapi justru digoreng kanan kiri, akhirnya keluar dari substansi. Tes wawasan kebangsaan merupakan bentuk seleksi yang baik untuk membuat KPK lebih baik. Lantas 75 orang yang tidak lolos ini, menurut Mas Dedi baiknya apa? Ya sudah pecat saja. Kan ada keinginan untuk KPK ini menjadi lebih baik, ya. Kalau memang sudah diupayakan tidak lebih baik, ya bubarkan saja. Untuk apa? Lembaga mubazir ini. Jangan-jangan dianggap ini ngada-ngada tes-tes ini. Padahal bicara tentang kesetiaan kepada NKRI, pada Pancasila, mestinya pegawai KPK pertanyaan tersebut sudah selesai. Fahri tidak memungkiri pertanyaan dalam TWK KPK sebagaimana beredar di pemberitaan mengandung unsur tekanan yang agak menyasar pada pribadi seseorang. Misalnya diminta memilih Pancasila atau kitab suci. Menurut Tia, bukan berarti misalnya memilih Pancasila benar, lantas kitab suci menjadi salah. Saya sempat melihat sebuah cuitan yang menanggapi soal seperti ini. Menurutnya ini mudah saja kalau orang tidak berpikiran macam-macam. Menurut dia, kalau dia ditanya seperti itu, dia akan menjawab begini. Kalau dalam konteks beragama, maka dia akan memilih kitab suci. Kalau dalam konteks bernegara, maka dia akan memilih Pancasila sebagai landasan berbangsa. Nggak boleh ada lembaga atas nama ingin memberantas korupsi menjadi pahlawan publik, lalu kemudian dia boleh melanggar hukum. Yang terhormat apa kalau dirusak setiap hari? Kita seharusnya yang ditugaskan itu namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, KPK nggak suka pakai ini badan, bahkan dihancurin. Karena badan ini juga melakukan pemeriksaan kepada BPK dan kepada KPK. Banyak masalahnya di KPK itu. Yang saya katakan kepada teman-teman KPK, tidak ada yang beda dan berubah dengan apa yang saya katakan sejak dulu, sejak tahun 2006. Sebenarnya tes reaksi kejiwaan sudah umum terjadi kalau saat melamar pekerjaan ada namanya psikotes. Yang pernah ikut tes ini pasti tidak bakal terkejut hingga jantungan saat menemui soal-soal yang tampak tak nyambung. Tes seperti ini memang bertujuan untuk melihat sikap dan cara pandang pelamar kerja. Bagi yang pertama kali ikut tes seperti ini pasti akan bingung atau mungkin mengumpat. Mau lamar kerja kok disuruh gambar aneh-aneh? Emangnya nanti kerja disuruh menggambar apa? Sama halnya dengan TWK, kalau ada yang tidak paham soalnya atau terintimidasi atau bahkan marah, artinya ada sesuatu yang tidak beres dan perlu dievaluasi, bukan? Ini simpel sebenarnya. Lebih simpelnya lagi kalau gagal ya gagal, justru mereka memperpanjang masalah ini dengan sikap yang tidak patut dicontoh. Menebar narasi, lapor ke Komnas HAM, ketemu dengan PGI MUI, besok entah siapa lagi yang akan ditemui. Mereka anggap tesnya bermasalah, justru pikirkan lagi. Kenapa yang lolos jauh lebih banyak sedangkan yang tidak lolos cuma sekitar 5,5%? Disebut bermasalah kalau yang tidak lolos mencapai 95% dan yang lolos hanya 5%. Itu baru pantas dicurigai tesnya seperti apa. Saya kali ini setuju dengan Fahri Hamzah. Tes ini ibarat menilai reaksi kejiwaan atau sikap aman atau sikap dalam menyikapi sebuah masalah. Mereka tidak lolos dan itu wajar. Yang tidak wajar adalah gagal tes dan ngotot mau melawan balik. Harusnya introspeksi diri dong. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.